Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Indasari dengan NIM F1E1211143 dari ruang R001 mata kuliah Statistika Terapan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya yang mata kuliah Statistika Terapan. Yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Ulfa Khaira, Eskom, Mkom. Selanjutnya, judul yang saya ambil yaitu Analisis Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Marketplace Shopee menggunakan metode EUCS atau End User Computing Satisfaction. Yang dimana pada pendahuluan penggunaan dalam sistem informasi tidak hanya mengubah sifat dari layanan yang disediakan, tetapi juga mengubah proses penyediaan jasa. Seiring berjalannya waktu di era globalisasi, perkembangan teknologi mengambil peranan yang sangat penting karena mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Selanjutnya, saya akan bahas tentang metode penelitian yang dimana ada pengumpulan data dan populasi dan sampel. Pengumpulan data ini, dalam penelitian ini, peneliti atau saya mengambil objek mahasiswa R001 pada mata kuliah Statistika Terapan Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi yang menggunakan aplikasi Shopee. Mengambil responden dari mahasiswa sistem informasi karena dengan banyaknya individu akan lebih mudah untuk mencari data dalam jumlah banyak. Selanjutnya, populasi dan sampel. Pada penelitian ini berfokus pada sisi pengguna sistem informasi marketplace Shopee pada mahasiswa prodi sistem informasi, sehingga populasinya adalah mahasiswa prodi sistem informasi khususnya pada mata kuliah Statistika Terapan R01. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Menentukan sampelnya sebagai berikut, N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat. Keterangannya, N kecil sama dengan banyaknya sampel yang dibutuhkan, N besar sama dengan banyaknya populasi, E yaitu error atau kesalahan yang dapat kita gunakan. Biasanya untuk penelitian sosial boleh menggunakan 15%. Berdasarkan rumus, maka dapat dihitung jumlah sampel adalah N besar sama dengan 36, E sama dengan 5%. N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat sama dengan 36 per 1 ditambah 36 dikali 0,05 kuadrat sama dengan 36 per 1 ditambah 0,09 ini dapatnya dari 36 dikali 0,05 kuadrat. Sama dengan 36 per 1,09 sama dengan hasil akhirnya itu 33,02 menjadi 33 jika dibulatkan. Berdasarkan hasil dari rumus Slovin di atas, maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah 30 responden. Selanjutnya pada End User Computing Satisfaction atau EUCS, yaitu metode penelitian yang bekerja dengan cara membandingkan harapan dengan kenyataan pada sebuah sistem untuk mengetahui tingkat kepuasan penggunaannya. Yang dimana metode End User Computing Satisfaction ini dibagi menjadi 5 dimensi dalam skala pengukuran tingkat kepuasan pengguna, yaitu yang pertama konten. Dimensi konten ini berupa isi, yang kedua akurasi. Akurasi ini merupakan sisi keakuratan data dan informasi. Yang ketiga yaitu format atau tampilan dari segi kerapian dan estetika dari user interface system. Yang keempat yaitu timelines, yaitu sisi ketepatan waktu sebuah sistem dalam menyediakan berbagai informasi. Dan yang terakhir yaitu ease of use, yaitu melakukan pengukuran dari sisi kemudahan pengguna. Selanjutnya pada penyusunan kuesioner, penelitian ini menggunakan skala Likert, yang dimana skala Likert adalah skala pengukuran yang dikembangkan oleh Francis Likert. Penggunaan skala ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, dan tingkat kepuasan pengguna, di mana masing-masing kategori dibuat dengan skala 1-4.
yang dimana level 1 dengan skor 1 sampai 1,75 dengan kategori sangat tidak setuju, level 2 yaitu skornya 1,75 sampai 2,5 dengan kategori tidak setuju, level 3 yaitu dengan skor 2,5 sampai 3,25 dengan kategori setuju, level 4 yaitu dengan skor 3,25 sampai 4 dengan kategori sangat setuju. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden tersebut, pengguna aplikasi Shopee dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap user interface Shopee. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan dalam setiap dimensi berdasarkan metode End User Computing Satisfaction atau EUCS. Yang dimana pertama yaitu konten atau isi dengan variabel C memiliki 5 pertanyaan. Yang kedua akurasi atau akurasi dengan variabel A yaitu memiliki 4 pertanyaan. Yang ketiga yaitu format atau tampilan dengan variabel F 4 pertanyaan. Yang keempat yaitu timelines atau ketepatan waktu dengan variabel T dengan 4 pertanyaan. Yang ketiga ease of use atau kemudahan pengguna dengan variabel E yaitu 3 pertanyaan. Dan yang terakhir user satisfaction atau kepuasan pengguna dengan variabel US memiliki 5 pertanyaan. Selanjutnya, kerangka pikir, yang dimana konten atau C, X1 berhubungan dengan kepuasan pengguna atau user satisfaction Y, yang kedua akurasi atau A, X2 berhubungan dengan kepuasan pengguna user satisfaction Y, yang ketiga format atau F, yaitu X3 berhubungan dengan kepuasan pengguna atau user satisfaction Y, yang keempat, timelines atau T, yaitu X4 berhubungan dengan kepuasan pengguna user satisfaction Y. Yang kelima, yaitu ease of use atau E, X5 berhubungan dengan kepuasan pengguna user satisfaction Y. Selanjutnya, karakteristik dan profil responden. Yang dimana data dari responden dikelompokkan menjadi 2 bagian, yang pertama jenis kelamin dan yang kedua usia. Yang dimana jenis kelamin ini 31 jawaban, perempuan warna oranye atau merah ini 45,2%, laki-laki warna biru 54,8%. Dan pada usia 31 jawaban. Untuk mengetahui hasil akhirnya, yaitu dimensi konten dengan nilai rata-rata kepuasan 3,19 dengan kategori setuju, dimensi akurasi nilai rata-rata kepuasan 3,16 dengan kategori setuju, dimensi format nilai rata-rata kepuasan 2,98 kategori setuju, dimensi timelines nilai rata-rata kepuasan 3,00 kategori setuju, ease of use nilai rata-rata kepuasan 3,21 kategori setuju, dan total rata-rata pada nilai rata-rata kepuasan 3,10 dengan kategori setuju. Ini yaitu adalah hipotesis penelitiannya yang dimana H1 sama dengan variabel konten atau C berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna atau Y pada aplikasi Shopee. Yang kedua, H2 sama dengan variabel akurasi atau A berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna atau Y pada aplikasi Shopee. Yang ketiga, H3 sama dengan variabel format atau F berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna atau Y pada aplikasi Shopee. Yang keempat, H4 sama dengan variabel ease of use atau E berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna atau Y pada aplikasi Shopee. Dan yang terakhir, H5 sama dengan variabel timelines atau T berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna atau Y pada aplikasi Shopee. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara menggunakan analisis Smart PLS, uji outer model, uji inner model. Jadi pada Smart PLS ini kita membuat new project dengan nama presentasi underscore uas underscore starter, lalu create.
Lalu kita import data file, yang dimana di sini sudah ada data 1, open. Ini data-datanya. Selanjutnya import. Ini udah muncul data-datanya, back. Lalu ini kita create model. Di sini PLS SAM. Save. Lalu selanjutnya kita pilih, lalu kita drop dengan nama yang pertama yaitu C content. Enter. Selanjutnya ini konten. Lalu yang A yaitu akurasi. Kita pilih. Ada 4 pertanyaan lalu di drag. Akurasi. Lalu boleh disusun. Selanjutnya F, yaitu format. Ada 4 pertanyaan lalu di drop. Format. Enter. Selanjutnya yaitu T atau timelines. Ada 4 pertanyaan juga. Lalu di drop. Timelines. Enter. Yaitu selanjutnya E atau ease of use. Ada 3 pertanyaan. Diberi nama ease of use. Lalu enter. Selanjutnya yaitu yang variabel Y-nya. Ada 5 pertanyaan. Lalu di drag. User satisfaction. Lalu enter. Selanjutnya kita rapiin dulu.
Kalau kita kira udah rapi, baru kita hubungkan, yaitu konten ke user satisfaction. Selanjutnya, akurasi ke user satisfaction. Selanjutnya, format ke user satisfaction. Selanjutnya, timelines ke user satisfaction. Dan yang terakhir, ease of use. Selanjutnya, kita boleh calculate. Start calculation. Di sini sudah tersedia angka-angkanya dan juga ada path coefficient. Selanjutnya yaitu adalah outer modelnya dengan gambar ini. Ini gambar outer modelnya yang tadi yang pertama. Selanjutnya ini data-datanya. Setelah itu kita mencari nilai convergent validity, yang dimana pada tabel nilai loading factor. Nilai loading factor itu di bagian sini. Ini pada akurasi, ini konten, ini ease of use, selanjutnya format, timelines, dan user satisfaction. Selanjutnya pada variabel konten, indikator C1 outer loading-nya 0,194. Selanjutnya C2 outer loading-nya 0,872, C3 outer loading-nya 0,195, C4 outer loading-nya 0,755, C5 outer loading-nya 0,846. Pada akurasi A1 yaitu outer loading-nya 0,921, A2 0,196, A3 0,682, A4 0,742. Pada format F1-nya outer loading-nya 0,908, F2 0,957, F3 0,862, F4 0,815. Timelines-nya T1 0,191, 0,930, T2 0,924, T3 0,764, T4 0,807. Ease of use E1-nya 0,880, E2-nya 0,862, E3 0,862. Yang terakhir yaitu user satisfaction-nya US1 0,647, US2 0,875, US3 0,859, US4 0,674, dan US5 0,760. Jadi pada US1 ini merah, pada US4 juga merah. Dari tabel di atas menunjukkan hasil bahwa tidak semua indikator memiliki nilai loading factor lebih dari 0,7. Bahwa pada tabel di atas menunjukkan ada item A3, U1, US1, dan US4 yang kurang 0,7, sehingga dikatakan tidak valid. Karena merah. Selanjutnya, pengujian pada tahap melakukan melihat nilai AV pada tiap-tiap variabel penelitian. Yang dimana nilai AV itu kriteria yang ditunjukkan yaitu nilai AV lebih dari 0,5. Nilai AV itu terdapat pada konstruk reliability, average,
Ini pada konten, yaitu nilai AV-nya 0,744. Ini konten, nilai AV-nya 0,744. Selanjutnya pada akurasi 0,682. Selanjutnya ease of use 0,733, format 0,787, timelines 0,738, dan user satisfaction 0,591. Pada tabel di atas, nilai AV di setiap variabel dengan penelitian ini dinyatakan valid karena sudah dapat memenuhi persyaratan yang dimana pada persyaratannya yaitu bernilai di atas 0,5 atau lebih dari 0,5. Selanjutnya yang kedua yaitu diskriminan validity. Diskriminan validity itu terletak pada diskriminan validity. Pada tabel cross-loading. Ini nilai-nilainya. Ini dapat dilihat yaitu C1, indikatornya C1 sampai C5 pada sebelah sini, yang di bold A1 sampai A1, A2, A4-nya yang pada akurasi yang di bold. Kenapa A3-nya tidak ada? Karena pada A3 itu tidak valid. Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penelitian itu menghapus indikator A3 tersebut yang tidak valid. Hasil yang didapatkan setelah melakukan satu kali pengujian ulang dengan menghapus indikator A3 sama US5 yang tidak valid tersebut, jadi indikatornya tuh harus dihapus karena indikatornya tuh tidak valid. Semua item indikator tersisa sudah menunjukkan diskriminan validity yang baik. Karena sebelumnya indikatornya itu tidak valid. A3 sama US5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang composite reliability. Pada pengujian ini persyaratannya nilainya tuh di atas atau lebih dari 0,7. Composite reliability. Terdapat di sebelah sini. Pada nilai composite reliability, variabel konten composite-nya 0,870, variabel akurasi composite reliability-nya 0,926, variabel formatnya yaitu 0,823, variabel timelines-nya 0,933, variabel ease of use-nya 0,911, dan yang terakhir user satisfaction-nya composite reliability-nya 0,845. Tabel tersebut menunjukkan nilai composite reliability pada seluruh variabel penelitian sudah bernilai di atas 0,7 dengan nilai tertinggi yang dimiliki oleh variabel timelines yang ini yaitu bernilai 0,933 dan nilai terendah dimiliki oleh variabel format dengan menunjukkan nilai 0,823. Dengan hasil yang ditunjukkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki reliabilitas yang baik. Cara menghapus A3 sama US5 yaitu dengan cara di A3 yang tidak valid tadi, di delete.
delete, sama US5. Delete. Selanjutnya calculate. Start calculation. Selanjutnya yaitu uji inner modelnya. Pada penelitian ini, uji inner model dilakukan dengan menggunakan metode bootstrapping dengan tujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel laten. Kita melakukan menggunakan bootstrapping. Calculate, pilih yang bootstrapping. Start calculation. Nih, yang dimana pada tabel R-square ini terdapat di R kuadrat. Analisis varian R kuadrat dilakukan dengan cara melihat nilai R-square yang ada pada smart PLS melalui kriteria penilaian. Semakin tinggi nilai R-square, maka semakin baik model yang diteliti. Jadi variabel yang didapatkan yaitu user satisfaction dengan R-square 0,657. Selanjutnya dengan hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel user satisfaction memiliki nilai jika dipersenkan yaitu 65,7%. Selanjutnya uji hipotesis. Uji hipotesis juga menggunakan smart PLS yang ada pada tabel PET coefficients pada p-values yang saya ambil datanya. Saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Ini dapat dilakukan dengan cara melihat nilai p-value pada PET coefficient. Kriteria yang dimiliki oleh nilai p-value-nya untuk mencapai nilai signifikan 5% adalah lebih dari 0,05. Sedangkan untuk nilai syarat untuk diterima yaitu adalah melihat pengaruh yang terjadi pada antar variabel bernilai positif atau negatif dapat dilihat dengan nilai original sampel yang dimana pengaruhnya yaitu akurasi sama user satisfaction p-value-nya 0,643, konten sama user satisfaction p-value-nya 0,567, ease of use user satisfaction-nya p-value-nya 0,023, format user satisfaction-nya p-value-nya 0,583, timelines user satisfaction-nya p-value-nya 0,197. Dengan tabel T statistiknya juga yaitu pada gambar di atas tadi pada tabel juga menunjukkan hasil pengaruh langsung yang didapatkan pada setiap variabel tersebut. Terdapat satu hipotesis yang dinyatakan signifikan dan seluruh hipotesis berpengaruh positif. H1 yaitu tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara konten X1 terhadap kepuasan pengguna user satisfaction Y. Hubungan antara variabel konten X1 terhadap kepuasan pengguna atau user satisfaction Y tidak signifikan karena memiliki nilai p-value sebesar 0,465 yaitu lebih dari 0,05. Sehingga hipotesis H1 pada penelitian ini ditolak. H2 tidak terdapat pengaruh positif dengan hubungan antara variabel akurasi yaitu X2 terhadap kepuasan pengguna atau user satisfaction atau Y tidak signifikan karena memiliki nilai p-value sebesar 0,153 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis H2 pada penelitian ini juga ditolak. H3 terdapat pengaruh positif yang signifikan antara format X3 terhadap kepuasan pengguna atau user satisfaction Y.
Hubungan antara variabel format atau X3 terhadap kepuasan pengguna atau user satisfaction Y signifikan karena memiliki nilai p-value sebesar 0,039, yaitu kurang dari 0,05, sehingga hipotesis H3 pada penelitian ini diterima. Selanjutnya, H4 juga tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan ease of use karena hubungan antara variabel ease of use X4 terhadap kepuasan pengguna atau user satisfaction Y tidak signifikan. Nilai p-value sebesar 0,147 artinya lebih dari 0,05 sehingga hipotesis H4 pada penelitian ini ditolak. Dan H5 tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan timelines atau X5 karena memiliki nilai p-value sebesar 0,99 lebih dari 0,05 sehingga hipotesis H5 pada penelitian ini ditolak. Selanjutnya juga nilai tes statistik, akurasi user satisfaction-nya 0,464, konten dengan user satisfaction-nya 0,573, ease of use dengan user satisfaction-nya 2,276, format dengan user satisfaction-nya 0,549, timelines dengan user satisfaction-nya 1,290. Yang dimana dari hasil semua penelitian tentang aplikasi Shopee terhadap kepuasan pengguna dapat disimpulkan dari hasil uji hipotesis yang tadi terletak pada bagian tabel uji hipotesis bahwa H3 yaitu format berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pengguna atau user satisfaction karena memiliki nilai p-value-nya yaitu kecil dari 0,05 dengan nilai yaitu 0,039. Sedangkan H1, H2, H4, dan H5 yaitu tidak terdapat pengaruhnya signifikan terhadap kepuasan pengguna atau user satisfaction karena nilai value-nya lebih dari 0,5. H1, H2, H4, dan H5-nya yaitu H1 konten, H2 akurasi, H4 yaitu ease of use, dan H5 yaitu timelines. Jadi pada kesimpulannya yang benar-benar berpengaruh positif yang signifikan yaitu hanya H3 yaitu format dengan nilai 0,039. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.